morning, students. I hope all of you are fine and full of spirit. And now, before we start our lessons, it's better we sing good morning. Let's sing together. Good morning to you and to you. Good morning to you and to you. Good morning, students, how are you today? I am fine. Good morning, students, how are you today? I am fine. Good morning, students. Good morning, students. Good morning, students, how are you today? I am fine. Okay, very good. And now, before we start our lessons, it's better we pray together. Let's pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, hari ini Miss akan kasih video pembelajaran buat kamu. Ditonton ya video pembelajarannya dari awal hingga akhir video. Semangat ya anak-anak Miss. Hari ini kita belajar buku tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kita besok sudah masuk buku tema 4, subtema yang ketiga, pembelajaran 1 dan 2. Jadi untuk hari ini kita masih subtema 2 ya nak. Selamat belajar anak-anak Miss. Nah anak-anak, perhatikan penjelasan dari Miss. Kelas dan perkarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Di sini ada percakapan. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah Bu, kita harus membersihkan ruang kelas dan perkarangan sekolah Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan Bu. Bagus nak, jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita butuh ember, sikat, air, dan gayung Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya nak. Demikianlah isi percakapan mereka. Sekarang coba kita jawab teks pertanyaan berikut ini bersama-sama. Mulai dari nomor 1. Apa isi percakapan ibu guru, Dayu, dan teman-teman? Jawabannya ialah isi percakapan ibu guru, Dayu, dan teman-teman adalah membahas tentang cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Nomor 2, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Cara menjaga lingkungan sekolah adalah selalu membersihkan ruang kelas, perkarangan sekolah, dan kamar mandi. Selanjutnya nomor 3. Apa saja alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Apa tadi nak? Jawabannya ialah alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan adalah ember, sikat, air, dan gayung. Kita lanjutkan nomor 4. Bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan ibu guru, Dayu, dan teman-teman? Kamu bisa tuliskan, pendapatku saya setuju dengan membiasakan hidup bersih di sekolah, supaya semua warga sekolah menjadi sehat. Selanjutnya terakhir nomor 5. Jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Bayangkan kamar mandi sekolah kita kotor, maka jika kamar mandi sekolahku kotor, saya akan mengajak teman-teman untuk bekerja sama membersihkannya. Nah, sekarang coba temukan kata berikut dalam tabel dengan makna yang sesuai. Ini ada suatu puzzle, kamu boleh cari katanya sesuai dengan soal. 1. Wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air itu disebut gayung. Nomor 2. Tempat air berbentuk tabung. Apa ya nak kira-kira tempat air yang bentuknya tabung? Maka jawabannya adalah ember. Nomor 3.
Pembersih yang terbuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang itu disebut dengan sikat. Sudah mengerti anak-anak Miss? Selanjutnya, dengarkan teks bacaan yang akan Miss bacakan, kamu ikuti di rumah. Ada teks yang berjudul Cara Menjaga Kelas Agar Bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya diepel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang jauh lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat, kaki atau tangan bisa terhimpit. Ketika membersihkan papan tulis harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Nah, selanjutnya apa isi teks di atas? Apa tadi isi teksnya, Nak? Isi teksnya adalah membahas tentang banyak cara menjaga kebersihan kelas. Oke, selanjutnya, sudah tahukah kamu cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Sudah tahu anak-anak Miss? Pasti sudah ya anak-anak. Sekarang coba kita amati gambar di bawah ini. Kira-kira ini gambar mereka sedang melakukan apa? Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Jawabannya, yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah membersihkan kelas bersama-sama, seperti menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, menghapus papan tulis, dan merapikan meja. Itulah keterangan dari gambar. Kemudian coba kamu tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Kamu boleh tuliskan laporannya seperti ini. Cara menjaga kelas agar tetap bersih. Supaya kelas tetap bersih, seluruh warga kelas harus bekerja sama menjaganya. Lantai harus disapu secara teratur, debu-debu pada kaca juga harus dibersihkan. Selain itu, tulisan di papan tulis harus dihapus setelah selesai digunakan. Meja di kelas juga harus diatur dengan rapi. Ini adalah contoh laporan yang bisa kamu tuliskan berdasarkan gambar. Nah, sekarang kita amati. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruangan kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka itu pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Coba amati gambar di bawah ini dengan teliti. Coba dilihat ya, Nak. Nah, di sini ada Dayu dan teman-temannya sedang melakukan apa? Nah, yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah menari bersama, belajar berkelompok, dan bermain peran bersama. Sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas? Kamu bisa tuliskan dalam kolom berikut. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas adalah: yang pertama, saling menghormati walaupun berbeda agama. Yang kedua, tidak mengejek kelemahan teman. Tidak boleh saling ngejek ya, Nak. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman walaupun kamu beda agama, suku. Yang keempat, membantu kesulitan teman. Yang kelima, kompak dalam bekerja sama. Ini adalah beberapa sikap yang harus kamu miliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Dapat dimengerti anak-anak? Ingat ya, jika ada soal seperti ini. Kelas yang bersih dan nyaman untuk belajar. Nyaman untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan. Misalnya untuk latihan melentukkan tubuh, latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan melenturkan tubuh banyak caranya. Misalnya kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Ini adalah contoh untuk latihan persendian leher dapat kamu lakukan dengan memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan.
Untuk latihan persendian lengan, kamu dapat memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Untuk latihan persendian pinggang, kamu dapat membungkukkan badan dan meliukkan badanmu. Bisa ya nak? Kemudian mari kita amati gambar di bawah ini dengan teliti. Kira-kira bagaimana gambarnya nak? Apa isi gambar di samping? Nah, bisa kamu tulis isi gambar di samping adalah menunjukkan suasana sekolah yang bersih, rapi, dan indah. Tidak ada sampah kan nak pada gambar? Bagaimana dengan lingkungan sekolahmu? Apakah lingkungan sekolahmu sama seperti gambar? Pasti iya ya, karena sekolah kita juga bersih, rapi, dan indah. Kemudian, apa saja yang bisa kamu lakukan agar perkarangan sekolahmu itu bersinar? Kamu bisa tuliskan laporanmu seperti ini. Cara menjaga perkarangan sekolah agar tetap bersih. Perkarangan sekolah yang bersih membuat lingkungan menjadi nyaman. Maka semua warga sekolah harus bekerja sama menjaga kebersihan perkarangan sekolah. Caranya dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Selain itu tidak menginjak-injak tanaman. Tanaman harus dirawat supaya memperindah suasana perkarangan sekolah. Nah, ini adalah contoh laporan sederhana yang bisa kamu tuliskan. Selanjutnya, semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, jika tidak hidup dalam kebersamaan, juga ada akibat buruknya. Di sini Miss akan jelaskan apa manfaat dari hidup kebersamaan dan akibat dari tidak melakukannya. Manfaat yang pertama ialah tidak ada pertengkaran. Yang kedua, persahabatan semakin erat. Yang ketiga, terciptanya suasana kerukunan. Yang keempat, hati menjadi damai. Dan yang kelima, membuat kita memiliki banyak teman. Ini manfaat dari persatuan di sekolah. Akibatnya, jika tidak ada persatuan di sekolah, sering terjadi pertengkaran, dijauhi teman, hati menjadi tidak damai, kemudian persahabatan menjadi renggang, tidak akrab lagi ya nak. Dan yang terakhir, tidak ada suasana kerukunan. Nah, demikianlah manfaat dan akibat jika tidak ada persatuan di sekolah. Dapat kamu ngerti anak-anak? Selanjutnya, carilah satu kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan kelasmu di kelas. Kemudian, coba kamu peragakan kegiatan tersebut. Kamu dapat tuliskan seperti ini. Ini adalah contoh kebersamaan di kelas. Ketika bergotong royong, kamu sama-sama mengangkat meja. Ketika di kelas, kamu belajar bersama kelompok. Kamu juga menari bersama. Berikut kegiatan yang bisa kamu lakukan secara gotong royong atau bersama. Amatilah meja yang diangkat Dayu dan Edo. Bagaimanakah bentuk permukaan meja yang mereka angkat tadi nak? Nah, bentuk meja yang mereka angkat adalah bentuk persegi. Selanjutnya, ada juga meja yang berbentuk persegi panjang. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Berikut ini adalah contoh pola bangun datar. Kamu buat polanya sesuai dengan urutannya. Ada pola persegi panjang, segi 5, kemudian urutkan selanjutnya. Persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5. Maka pindahkan jawabannya ke soal. Nah, selanjutnya coba kita kerjakan bangun datar berikut selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut ini. Perhatikan pola nomor 1. Ada persegi, ada segi 5, ada segi 6. Nah, selanjutnya kita samakan polanya. Kita urutkan pola persegi, segi 5, segi 6. Pola persegi,
segi 5, segi 6. Berarti di situ ada pola persegi, segi 5, dan segi 6. Itulah urutannya. Selanjutnya nomor 2. Ada pola segi 5, segi 6, segi 6, persegi. Ini adalah pola urutannya. Kita lanjutkan. Pola segi 5, segi 6, segi 6, persegi. Berarti selanjutnya adalah segi 5, segi 6. Nomor 3. Ada pola yang harus kamu urutkan. Ada pola trapesium, jajar genjang, jajar genjang, jajar genjang. Nah, selanjutnya adalah kita perhatikan pola trapesium, jajar genjang, jajar genjang, jajar genjang. Berarti trapesium, jajar genjang, jajar genjang, jajar genjang sebanyak 3 kali. Nomor 4, di situ ada pola yang harus kamu urutkan. Trapesium, segi 6, persegi, segi 5. Berarti selanjutnya trapesium, segi 6, segi 5, dan trapesium, segi 6, persegi, segi 5. Itu adalah urutan yang sesuai dengan polanya. Perhatikan gambar polanya ya nak. Selanjutnya nomor 5. Itu ada pola lingkaran, persegi, trapesium, segi 6, segi 5. Ini adalah urutan polanya. Maka boleh kamu isi langsung. Lingkaran, persegi, trapesium, segi 6, segi 5. Bisa dimengerti ya anak-anak Miss. Selamat belajar nak. Nah anak-anak, sudah kamu tonton kan video pembelajaran kita hari ini? Tetap belajar di rumah ya nak. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker jika keluar rumah. Okay students, to close our study for today, let's sing goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye students. See you, see you, see you, see you, see you, see you students. Let us pray. Thank you God for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat belajar. Ingat untuk mengerjakan tugas yang Miss berikan. Dan kita doakan semoga corona cepat berlalu sehingga kita semester 2 bisa kembali ke kelas kita tercinta ini. Oke anak-anak, semangat ya. Ingat untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kamu berada supaya kita tetap sehat. Goodbye students.